Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang panduan Islam dalam pengelolaan pekerjaan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu Dian Nova Fitriani dengan NIM B2001-945. Yang kedua, Agus Adi Utomo dengan NIM B2001-950. Dan yang ketiga, saya sendiri Bening Puspaning Tias dengan NIM B2001-971. Yang pertama, Islam adalah satu-satunya agama yang diakui oleh Allah sebagai agama yang telah disempurnakan. Oleh sebab itu, Islam memberi panduan dalam segala aspek yang mengantarkan manusia sukses di dunia maupun di akhirat kelak. Pada tahap pengembangan dan evaluasi Islam memberikan panduan bahwa yang menilai pekerjaan karyawan bukan hanya atasan, bawahan, rekan kerja, tetapi Allah dan Rasul-Nya juga menilai. Oleh karena itu, pengelolaan pekerja dalam Islam juga berdimensi transendental dan ukhrawi. Pengelolaan pekerja merupakan salah satu faktor keberhasilan sebuah organisasi. Oleh karena itu, perlunya pengembangan pekerja atau sumber daya manusia. Yang kedua, seluruh ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini sengaja diciptakan oleh Allah untuk kemaslahatan umat manusia, sehingga manusia merupakan kekuatan terbesar dalam pengelolaan sumber daya yang ada di muka bumi. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran Surat Al-Jasiyah ayat 13. Surat Al-Jasiyah ayat 13 yang berbunyi Bismillahirrohmanirrohim wa sohhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min inna fi dzalika la ayatil qaumi yatafakkarun, yang artinya, dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Maksudnya, Dia menundukkan untuk kalian segala apa yang ada di langit berupa matahari, rembulan, dan bintang-bintang, dan segala yang ada di bumi berupa hewan, pohon, kapal, dan lain-lain untuk kemanfaatan kalian. Seluruh nikmat ini merupakan karunia dari Allah semata. Dia melimpahkannya kepada kalian sebagai nikmat, memberikannya kepada kalian sebagai karunia, maka hanya kepadanya lah hendaknya kalian beribadah, jangan mengangkat sekutu baginya. Sesungguhnya dalam apa yang Dia tundukkan bagi kalian itu terkandung tanda-tanda dan petunjuk atas keesaan Allah bagi kaum yang merenungkan ayat-ayat dan dalil-dalil Allah yang lalu mereka mengambil pelajaran darinya. Kedudukan manusia dalam hubungannya dengan manusia lain yang ideal telah dijelaskan dalam kitabnya dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, menganggap bahwa semuanya adalah saudara dan memiliki kedudukan sama meskipun berbeda suku dan bangsa. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Yang kedua, saling tolong-menolong dan berbuat baik sehingga akan tercipta masyarakat yang harmonis. Hal tersebut dijelaskan oleh surat Al-Maidah ayat 2. Yang ketiga, berlomba-lomba dalam kebaikan. Hal tersebut dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 148. Yang keempat, toleransi dan bebas menjalankan agamanya masing-masing. Hal tersebut dijelaskan oleh surat Al-Kafirun dari ayat 1 sampai ayat 6. Yang kelima, adil dan selalu memperjuangkan keadilan. Hal tersebut dijelaskan dalam surat Al-Nisa ayat 58.
Lalu yang terakhir, keenam, selalu istiqomah dalam hal kebaikan atau teguh pendiriannya dan tidak melampaui batas. Hal tersebut dijelaskan oleh surat Hud ayat 112. Panduan utama pengelolaan pekerja dalam Islam. Yang pertama, perencanaan kerja. Kedua, rekrutmen. Ketiga, penempatan kerja. Keempat, pelatihan dan pengembangan. Yang kelima, penilaian kerja. 6, promosi jabatan. Yang ketujuh, kompensasi. Dan yang kedelapan terakhir, keselamatan dan kesehatan kerja. Perencanaan kerja. Pengelolaan pekerja dimulai dengan perencanaan. Dengan perencanaan yang baik, maka akan diperoleh kuantitas dan kualitas pekerja yang sesuai dengan tujuan organisasi. Sebagaimana tercantum dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 4 yang bunyinya Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Rekrutmen, aktivitas untuk mencari dan memikat pelamar pekerjaan dengan memotivasi kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan mengisi kekosongan atau kekurangan yang sudah diidentifikasikan dalam perencanaan kerja. Al-Quran telah memberikan pedoman bahwa pemilihan pekerja baik didasarkan pada dua kriteria, kuat dan amanah, sebagaimana tercantum dalam Quran surat Al-Qasas ayat 26 yang bunyinya Ikolat huma ya batis tajir hunna khaira manis tajar talqawul amin, yang artinya dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Penempatan kerja. Penempatan kerja yang sesuai adalah termasuk inti dari pengelolaan pekerjaan. Orang yang tepat di tempat yang tepat. Oleh karena itu, dalam menempatkan seseorang terhadap suatu pekerjaan, hendaknya menempatkan sesuai kemampuannya. Sebagaimana tercantum dalam Quran surat Al-Isra ayat 84 yang bunyinya kullu ya malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila, yang artinya katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Pelatihan dan pengembangan. Dalam pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 disebutkan bahwa pelatihan pekerja adalah keseluruhan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan potensi kerja, produktivitas, disiplin, etos kerja, dan sikap dalam tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan klasifikasi jabatan dan pekerjaan. Penilaian kerja.
Penilaian kerja merupakan proses mengevaluasi seberapa baik pekerja mengerjakan pekerjaan mereka ketika dibandingkan dengan suatu standar yang telah ditentukan. Manfaat penilaian kerja yaitu: 1. Perbaikan pekerjaan. 2. Keputusan administrasi. 3. Pemberian penghargaan. 4. Pemberian kompensasi. 5. Promosi. 6. Pemberhentian. 7. Pengurangan. Dan 8. Pengembangan, sebagaimana tercantum dalam Quran Surat At-Taubah ayat 105 yang bunyinya, wakuli malu wasaya rollahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wasanu radduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, yang artinya, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan hal yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Promosi jabatan. Promosi jabatan biasanya diartikan dengan kenaikan pangkat. Orang-orang yang dipromosikan adalah orang-orang yang memenuhi kriteria dari jabatan yang ditawarkan. Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 19 yang bunyinya, walikulli darajatu mimma amil waliyuwafiyahu a'mal lahum wahum la yudlamun, yang artinya, dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan amal perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan. Kompensasi. Pemberian kompensasi bertujuan untuk menarik, memotivasi, dan mempertahankan pekerja. Syarat-syarat kompensasi: yang pertama, jelas. Yang kedua, dibayarkan sesuai waktu yang telah disepakati. Yang ketiga, dapat digunakan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya. Firman Allah yang mula-mula menjadi dasar diperbolehkannya upah adalah Quran Surat At-Talaq ayat 6. Keselamatan dan kesehatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja perlu terus dibina agar dapat meningkatkan kualitas keselamatan dan kesehatan karyawan, sebagaimana tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 195 yang bunyinya, wa anfiku fi sabilillahi wala tulqu bi aidikum ilat lukuh wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, yang artinya, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Pendapat ulama mengenai panduan bekerja menurut kacamata Islam. Ada 4 pendapat. Yang pertama, menurut Al-Imam Asy-Syafi'i. Yang kedua, menurut Imam Al-Baihaqi. Yang ketiga, menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar. Yang keempat, menurut Al-Imam An-Nawawi. Yang
Pertama, menurut Al-Imam Asy-Syarakhsi, sesungguhnya Allah mewajibkan para hambanya untuk mencari nafkah kehidupan agar mereka dapat menjalankan ketaatan kepada Allah, dan Allah berfirman, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Allah menjadikan mencari rezeki sebagai sebab untuk beribadah. Yang kedua, menurut Imam Al-Baihaqi, prinsip upah harus mencakup dua hal, yaitu adil dan mencukupi seperti yang terangkum dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi. Berikanlah gaji kepada pekerja sebelum kering keringatnya, dan beritahukan keuntungan gajinya terhadap apa yang dikerjakan. Yang ketiga, menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar, beliau berkata, dan yang samakna dengan budak yang termasuk dalam hal seperti pekerja dan lainnya, Fathul Bari. Sesungguhnya Allah mencintai jika salah seorang di antara kalian mengerjakan pekerjaan kemudian ia membaguskan pekerjaannya. Hadis Hasan li ghairihi as-sahih. Dan yang terakhir, menurut Al-Iman An-Nawawi, beliau berkata, para ulama telah sepakat bahwasanya tidak boleh membebankan pekerjaan yang di luar batas kemampuan para budak. Apabila terjadi demikian, maka wajib bagi seorang majikan untuk membantu dengan dirinya sendiri atau minta bantuan orang lain. Sahih Muslim 1133. Dan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi dari kelompok 11. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.